Kalau orang penasaran, udah ngeliat trailer film Merah Putih One for All? Hehehe. Kalau lihat dari trailernya sih kacau banget ya. Masa ada masyarakat kayak zombie gitu, entah kenapa tuh kulitnya pucet banget. Rumah-rumahnya juga rada flat gitu, itu kayak template banget. Sama karakter-karakternya kan di internet juga udah banyak tuh yang ngupas-ngupas tuh. Ada yang ternyata kayaknya sih ngambil segala macem. Mau nggak percaya tapi ya mirip banget gitu. Mau gimana? Kalau ini animasinya lahir sekitar 20 tahun yang lalu, gue sih fine-fine aja ya dengan kualitasnya. Tapi ini setelah banyak animasi Indonesia yang bagus-bagus ya, tapi kok hasilnya begini gitu. Budgetnya juga kayak 6M. Buset, 6M tuh bisa bikin film proper loh. Ya harus animasi, bikin film aja sekalian yang proper. Ini gue cuma ngeliat dari trailernya aja ya. Itu gue penasaran. Waktu lagi rapat itu emang nggak ada yang protes atau apa gitu, nggak ada yang nolak gitu kayak, Pak, ini kita nggak mau bikin film yang beneran aja gitu, yang niat aja gitu. Atau ada yang bilang, Pak, 6M loh, 6M gede loh Pak, nggak mau bikin yang kayak jumbo gitulah Pak. Atau Pak, ya udah kita ambil aja Pak 2M, 4M nya kita kasih yang kebikin jumbo aja, kan lebih enak ya. Niatnya juga lebih enak, netizen gak ada yang protes. Kalau kayak gini-gini gimana? Gak habis pikir sih sumpah. Tapi tenang, gua di sini nggak menyarankan kalian untuk tidak menontonnya. Bahkan sebaliknya, kalau bisa, kalau ada duitnya, kalau ada waktunya, ajak dah tuh teman-teman sekalian ramean nonton di bioskop. Kenapa? Karena ini film yang langka teman-teman. Oke, ini nama istilahnya atau nama genrenya, kalau dikatakan genre itu So Bad It's Good. Dimana filmnya segitu buruknya secara teknis, pembuatan dan segala macamnya, sampai bisa kita tertawakan dan akhirnya menjadi menghibur kita. Di luar negeri yang paling terkenal dengan genre ini atau istilah ini adalah film The Room, karya Tommy Wiseau, film independen dari Amerika Serikat. Kalau lu penasaran, lu lihat sendiri dah, lu googling dah tuh. Ntar lu bakal dapet esensinya yang gua maksud seperti apa. Oke, lanjut kembali lagi ke film Merah Putih. Makanya kenapa ini adalah film yang tipenya saking jeleknya jadi bisa dinikmati, jadi bagus. Ini gue belum nonton ya, tapi gue yakin ini film jelek banget. Kalau turns out ternyata ini film bagus, ya ntar gue bikin video reaction lainnya. Kenapa harus nonton? Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu, kita punya film yang mirip seperti ini di zaman dulu, karya almarhum Agathot. Judulnya Azrak. Coba lu lihat dah. Lu lihat dah trailernya kayak gimana, lu lihat dah yang review-reviewnya kayak gimana. Coba lu googling dulu deh, lu lihat dulu. Udah lihat? Lu lihat kan gimana reaksi yang para nontonnya? Itu pada happy men, pada seneng banget ngeliatnya. Ada yang bilang bahwa reviewer 50.000 yang well spent gitu. Ya karena bukan filmnya bagus. Nah, kita sama-sama tuh di bioskopnya ketawain, ngata-ngatain. Ya hiburan lah di tengah kebijakan-kebijakan yang bikin alis kita naik dan bingung. Nah ini salah satu oase nih, hiburan yang bisa kita nikmati nih. Tentu sekali lagi bukan menikmati plotnya ya, tapi menikmati kenapa sampai bisa nih lolos bioskop. Nggak murah lo bikin ini, tapi kenapa sampai, kan gini, waktu dibikin kan pasti itu semua yang terlibat tahu lah ini produksinya jelek banget gitu. Tapi masa sih nggak ada yang nahan sampai yaudah palah nggak usah sampai bioskop gitu. Ini gue curiga waktu review ada bosnya yang bilang ini bagus ya, bagus Pak, bagus. Nah nggak ada yang berani nolak nih. Mungkin juga takut kali bosnya batu dibilangin nggak ngiyel gitu, pede-pede aja. Ya kita nggak tahu juga sih di belakangnya kayak gimana. Oke, terus ada yang lucunya tuh di netizen bilang tuh di gudangnya ada senjata ya. Ada tuh di gudang kampung tempat naruh bendera, anak-anak boleh masuk, ada senjata. Ini desa
separatis apa pemberontak apa gimana nih kalau boleh tahu? Kayaknya kalau desa normal sih ya kayak nggak ada tuh kayak gini-gini ya. Ada senjata sembarangan tuh kayak nggak ada. Ini desa kartel apa gimana kita juga nggak tahu nih. Terus dari trailernya juga dilihat kan benderanya hilang. Ya bos, kali aja nih di sekampung gitu nggak ada yang punya bendera merah putih, kan tinggal diganti aja. Ya masa nih anak-anak lu suruh lari ke hutan tuh cari-cari bendera, ya kali bos. Ini kalau anak-anak sampai hutan dimakan harimau gimana? Ada yang tanggung jawab tuh warga. Orang tuanya juga masa nggak ada yang protes. Terus kalau lihat trailernya lagi ada adegan kan jalan di hutan, set, ada yang pleset, ada yang ngecemplung, ada yang nyoba nolongin segala macem. Tiba-tiba hujan. Bo ya niat bikin hujannya, ini 2025 loh, template kayak juga banyak yang bagus. Ini hujan kayak ultinya Aurora cuy, langsung jeblak aja gitu kayak disiram ember, bukan yang rintik-rintik kayak hujan gitu, bukan, buset dah. Ya salam, buset dah. Kembali ke trailer, kita lihat ada adegan mereka melepaskan burung-burung dan burung itu terbang ke atas lurus saja melewati daun-daun, tembus begitu saja seperti arwah. Ini gua nggak tahu nih apakah universe mereka ini di universe yang sama kayak kita, di mana semua hukum fisika bekerja seperti hukum fisika di dunia kita nggak tahu nih. Bisa tuh apa ini kuantum atau nggak ngerti dah. Tembus bos, itu tembus. Ya salam 6M nih bos, buset dah animasinya. Ini Walt Disney kalau ngelihat nih bangun lagi gatel kali, bikin lagi, di remake lagi nih. Lah animasinya Pixar banget nih kalau kita lihat-lihat ya. Terlihat perencanaan yang matang, sungguh matang. Nah, terus dari trailer juga kan ada adegan di mana yang menyandra bendera sudah ditemukan. Udah ending lah, ini mau usah tonton. Jangan, tonton aja tetap buat hiburan. Terus minta burung yang dilepas itu buat ditangkap, buat diganti dengan bendera. Men, ini plot hole yang Academy Award banget ini men. Buset. Gila, nih Tarantino pasti yang bikin nih. Gokil. Kalau tuh emang burung penting, ngapain lu taruh sembarangan di tengah hutan men. Aduh, nyusahin orang, bikin orang buat nangkep lagi. Ini bener di luar Nurul sih. Udahlah pokoknya kalau dari trailernya udah pasti dipastikan ini film bakal jelek banget, sejelek-jeleknya. Kalau saya ditanya, kalau saya punya duitnya, kalau gue punya duitnya, punya waktunya, gue nonton sih bareng teman-teman gue. Asli, kapan lagi lu nonton 2 jam yang udah pasti bisa bikin lu ketawa nih ya. Di dalam bioskop bisa ngata-ngatain tuh film, bebas. Terhibur segala penat di dunia ini yang menghambat di kepala lu tuh selama 2 jam akan lepas. Iya gak? Udah, soalnya film ini tuh bener-bener gak ada plotnya, whole semua ini. Bolong semua ini, gak ada logik yang ada apa. Dari segi animasinya jelek banget ya. Hanya kejelekan yang bisa kita tertawakan selama 2 jam nih. Kok gini, kok gitu ya, bakal kayak gitu tuh. Seru sih buat bonding teman kantor ya. Atau bonding teman-teman sekolah, ya gak sih? Ayo adik-adik remaja, ya Allah tua banget gue ya bilang adik-adik remaja. Ayo nonton bareng teman-teman. Ini bakal jadi pengalaman kalian yang akan tidak terlupakan seumur hidup. Sejujurnya gue dulu nyesel gak nonton film Azra keramaian di bioskop. Karena menghibur itu men. Menghibur dalam artian dia waktu bikin film memang gak niat ngelucu, serius, filmnya serius, tapi saking amburadulnya itu jadi lucu banget. Nah ini kayaknya tipikal film yang kayak gitu tuh, dimana saking amburadulnya ini bakal menghibur kita semua nih. Jadi jangan kaget kalau ntar lu bakal 2 jam ngocok perut tuh, ketawa tiada henti. Gila, kualitas Hollywood banget ini. Gue yang gak habis pikir tuh kan, jenjang dari brainstorming bikin sampai didistribusiin ke bioskop kan panjang pasti ya. Pasti ada meeting-meetingnya kan. Itu masa gak ada sih yang sama sekali yang, Pak ini kayaknya kita gak mau review ulang dulu nih Pak, ini produknya kayak begini gimana Pak. Pede banget tampil di bioskop cuy. Wah gila sih ini pasti banyak momen nih waktu nonton nih.
mulu malah. Ya salutlah sama kepercayaan dirinya gitu ya. Film animasi Indonesia ya. Di saat ada film yang monumental kayak Jumbo yang dibikin dengan matang, dengan serius banget, dan kualitasnya juga nanggung-nanggung, gak kaleng-kaleng. Tiba-tiba ada film ini, ya salam. Oke, jadi kesimpulannya gini ya, ini film udah gue pastikan kayaknya hancur sehancur-hancurnya. Jadi jika kalian ingin datang bioskop dan ingin melihat kualitasnya, saya sarankan jangan. Tapi jika kalian penuh penat di kepala kalian, deadline yang tidak tanggung-tanggung, kerjaan di kantor tuh serasa dipus mulu, tidak punya hiburan lain, mau ke puncak mahal, mau staycation mahal. Nah, ini solusinya ini. Tontonlah film Merah Putih One for All. Dijamin dengan 50.000 atau 100.000 kalian tidak akan menyesal. Ini akan menjadi hiburan terbaik yang mungkin terjadi dalam hidup kalian. Oke, sekian dari saya. Dadah.